perlu diinformasikan kembali bahwa tujuan visitasi kepemimpinan nasional ini adalah untuk memfasilitasi peserta dalam mengaktualisasikan kepemimpinan strategis dan manajemen strategis pada level desa atau pemerintah daerah. Karena memang kita tidak langsung ke desa, maka untuk aktualisasi di pemerintah daerah. Kemudian ini adalah dalam rangka untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara umum di daerah. Nah, tema kali ini untuk visitasi kepemimpinan nasional adalah membangun ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan. Nah, diharapkan peserta juga nanti menggali data dan informasi terkait dengan kebijakan dan strategi pembangunan dalam mewujudkan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri, kemudian juga memiliki ketahanan ekonomi individu maupun ketahanan ekonomi di rumah tangga. Dan ini memang sangat tepat sekali dengan situasi saat ini. Dan output dari visitasi kepemimpinan nasional ini adalah peserta nanti akan membuat lesson learn kelompok, nanti itu secara terpisah kita bisa diskusi, dan yang kedua adalah policy brief. Nah, ini nanti juga ada hal-hal yang perlu kita rekomendasikan baik kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Dan yang ketiga adalah lesson learn individu, ini untuk mengadopsi dan adaptasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Bapak narasumber untuk memberikan strategi di instansi, maksudnya di Kabupaten Lombok Timur tentang ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Enggak, silakan Pak Dewanto. Baik, terima kasih Ibu Sri Asmawati, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Apakah suara saya bisa didengar bagus, Bapak dan Ibu? Sudah. Halo. Halo, bisa dengar, ya? Baik. Pak. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih penghargaan kepada LAN yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dari Kabupaten Lombok Timur. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena rekan kami, Ibu Kepala Dinas PMD, hari ini tidak bisa bersama-sama kita untuk hadir di video conference ini karena memang tadi kami masih dipanggil oleh pimpinan. Tentu Bapak Ibu sekalian maklum, karena di semua wilayah kita memang sedang mengalami pandemi COVID, sehingga setiap hari kami harus berkoordinasi, menentukan langkah-langkah taktis. Saya izin bisa memulai langsung ke paparan, Bu Sri? Mangga, silakan. Silakan, Pak. Baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan TOR yang disampaikan kepada kami ingin menyampaikan terkait dengan membangun ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan, khususnya di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, kami memang berkepentingan terhadap apa yang kita diskusikan hari ini, karena memang bagi kami di Kabupaten Lombok Timur, desa ini adalah tulang punggung perekonomian daerah. Untuk Bapak Ibu ketahui, Bapak dan Ibu di daerah lain, kami ingin sampaikan dulu bagaimana gambaran wilayah di Kabupaten Lombok Timur. Jadi secara kewilayahan, kami ini memiliki luas sekitar 2.679,88 km persegi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mencermati peta wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, di sana ada 2 pulau besar, kami ini adalah bagian sisi timur dari Pulau Lombok, yang petanya demikian. Kemudian secara administratif, Bapak dan Ibu sekalian, kami memiliki 239 desa dan 15 kelurahan.
Sehingga wilayah kami itu kalau terbagi habis itu kurang lebih ada 254 desa dan kelurahan dengan 21 kecamatan. Kemudian keunikan wilayah kami, Bapak dan Ibu, jadi kami memiliki topografi tertinggi itu adalah puncak Gunung Rinjani. Tingginya kurang lebih 3.276 meter di atas permukaan laut, sampai wilayah pesisir yang ketinggiannya adalah 0 meter. Sehingga jarak dari ketinggian 3.276 sampai ke 0 ini relatif dekat, kurang lebih hanya 80 km dari ujung atas sampai ke ujung bawah. Dari ketinggian yang paling tinggi sampai ke rendah itu 80 km jauhnya. Sehingga kalau kita keliling, mungkin 1 hari kita bisa selesaikan seluruh wilayah itu. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, tidak ada wilayah yang tidak terakses. Jadi tidak ada yang terisolir, kami semua bisa berkomunikasi, kemudian berhubungan lewat jalur transportasi, semuanya terhubung. Kemudian kami punya garis pantai juga, dari selatan ke utara itu kurang lebih 289 km. Dan yang sangat spesifik, barangkali di antara kawan-kawan di daerah lain, kami memiliki 34 gili. Gili itu bahasa kami adalah pulau-pulau kecil yang tersebar menjadi wilayah teritorial kami di Kabupaten Lombok Timur. Kemudian jumlah penduduk itu 1.192.000 lebih. Jadi kami merupakan kabupaten terpadat di Provinsi NTB. Kurang lebih ada 26% proporsinya penduduk NTB itu ada di wilayah kami. Kepadatannya juga cukup lumayan, itu 737 jiwa setiap kilometer. Kemudian pertumbuhan ekonomi rata-rata itu 5,47%. Kecuali tahun kemarin, Bapak dan Ibu sekalian, karena tentu kita maklumi bersama, di 2018 kami mengalami bencana yang sungguh luar biasa, bencana gempa bumi. Itu pertumbuhan ekonomi kami merosot sangat tajam, kurang lebih hanya sekitar 3,5% di periode 2018-2019. Nah, kita belum tahu pada kondisi hari ini ketika kita semua mengalami pandemi COVID, nah tentu ini juga akan berdampak kepada pertumbuhan kami di Lombok Timur. Nah, kemudian di samping kondisi-kondisi wilayah, kami juga punya potensi yang sebenarnya bisa kami kembangkan. Jadi kami ini juga berdekatan dengan wilayah ekonomi khusus Kek Mandalika, walaupun luas wilayahnya itu tidak berada dalam wilayah administratif kami, tetapi ini bersebelahan sehingga kami harapkan itu menjadi dampak yang baik nantinya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat profil desa di Lombok Timur, ini kami sajikan data 2018-2019. Jadi desa tertinggal kami jauh menurun. Kita lihat pada periode 2018 itu ada 36 desa, dan di 2019 berdasarkan indeks desa membangun yang dipublish oleh Kementerian Desa, ada penurunan yang cukup signifikan, yaitu kita hanya meninggalkan 6 desa tertinggal. Kemudian penambahannya itu ada pada desa berkembang dan desa maju. Kalau kita lihat desa maju juga pertumbuhannya sangat signifikan, dari 25 desa pada tahun 2018, ini kemudian menjadi 72 desa pada tahun 2019. Sehingga kalau kita lihat proporsinya, desa sangat tertinggal kita tidak ada atau 0%. Kemudian ada 6 desa tertinggal, kemudian 66,95% itu desa berkembang, dan desa maju itu 30,13%, dan 1 desa mandiri atau 0,42% proporsinya dari seluruh desa yang ada. Nah, saya kira ini data yang menjelaskan sama. Nah, saya ingin beralih kepada input anggaran desa. Jadi kalau kita lihat 2 tahun terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, cukup besar memang alokasi anggaran desa, baik itu yang bersumber dari ADD, yang merupakan porsi dari APBD, dan juga dana desa. Jadi kalau kita lihat pada tahun 2019, itu dana desa yang merupakan porsi
APBN, maaf, itu jumlahnya 307,3 miliar. Kemudian yang porsi dari APBD 10% DAU dikurangi DAK itu 129,1 miliar. Jumlah ini meningkat lumayan pada posisi 2020 yang sekarang sedang kita jalani, yaitu porsi dana desanya itu meningkat dari 307,3 miliar di tahun lalu menjadi 316,3 miliar. Kemudian porsi ADD-nya juga meningkat menjadi 133 miliar. Jadi kalau kita melihat porsi penganggaran yang sampai kepada desa di tahun 2020 itu sekitar 450 miliar. Dan ini merupakan proporsi yang cukup signifikan karena untuk Bapak Ibu ketahui APBD kami di 2020 ini adalah 2,7 triliun. Kemudian komposisi belanja langsung dan tidak langsung itu masih lebih besar belanja tidak langsung. Di mana belanja modal dari komponen belanja langsung itu kami hanya sekitar 450 miliar yang dikelola oleh APBD Kabupaten. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan yang ada di desa ini 450 miliar yang terdistribusi dalam 239 desa, kemudian komponen belanja modal di APBD yang dikelola sekitar 450, sehingga jumlahnya relatif hampir sama. Sehingga pasti kami sangat berkepentingan terhadap keberadaan APBDes untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Lombok Timur. Nah, potret perekonomian kami, Bapak dan Ibu sekalian, ini akan kami sampaikan sebagai gambaran awal bagaimana kemudian ketahanan ekonomi desa itu punya basis yang sangat konkret terhadap potret ekonomi Lombok Timur. Karena tentu semuanya harus bersinergi, harus inline, bagaimana potret ekonomi Lombok Timur, kemudian apa yang kemudian bisa di-share dan dilakukan oleh desa sehingga menciptakan ketahanan ekonomi desa yang pada akhirnya akan menjadi ketahanan ekonomi kabupaten secara umum. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat dari produk domestik regional bruto, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, maka jumlahnya dari tahun ke tahun, kalau kita lihat mulai 2010 sampai dengan 2019, memang terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan. Terutama adalah pada komponen harga atas dasar harga berlaku. Saat ini, tahun 2019, yang data yang sudah kami dapatkan, untuk PDRB atas dasar harga berlaku itu jumlahnya kurang lebih 20,31 triliun. Kemudian untuk harga konstan itu sekitar 14,41 triliun dengan asumsi pertumbuhan yang bukan asumsi ya, dengan kondisi pertumbuhan yang fluktuatif tentu. Nah, kemudian share kami, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari distribusinya, kami memiliki data 3 periode, 2010, kemudian 2015, dan 2019. Komponen yang memberikan persentase terbesar penyumbang dari PDRB itu masih pada sektor-sektor primer. Bapak Ibu bisa lihat di dalam tabel, jadi 2019 sebagai data terakhir kami, itu share lapangan usaha di pertanian, kehutanan, dan perikanan itu masih menunjukkan proporsi yang paling tinggi, itu sekitar 27,06%. Meskipun kalau kita lihat series dari 2010 sampai dengan 2019, itu kecenderungannya menurun. Jadi share lapangan usaha pertanian itu memang mengalami penurunan. Dari 31,15 kemudian menjadi 28 dan 2019 menjadi 27,06. Nah, penurunan ini itu diiringi oleh kenaikan yang ada di lapangan sekunder pun jumlah kenaikannya itu tidak besar, tapi kira-kira kalau kami baca data itu kontribusi pertanian ini mulai sudah sedikit demi sedikit tergantikan oleh lapangan usaha yang lain. Sehingga ini menjadi salah satu input juga kebijakan buat pemerintah daerah untuk mendorong sektor-sektor lain.
Karena untuk Bapak Ibu ketahui, Lombok ini sekarang sedang menjadi perhatian di tingkat nasional, terutama dengan penetapan sebagai kawasan prioritas pariwisata nasional. Nah, tentu peruntukan lahan di pertanian, kehutanan, dan perikanan ini akan menjadi terancam, quote and unquote, karena pemanfaatannya tentu akan beralih kepada lapangan usaha lain. Nah, kami harus berpikir bagaimana pertanian dengan kecenderungan yang makin menurun ini harus memberikan kontribusi pendapatan kepada masyarakat kita yang bergantung di sektor pertanian ini untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Nah, ini gambaran mengenai share dari PDRB. Kemudian pertumbuhan ekonomi kami, tadi sudah sekilas saya sampaikan, fluktuasinya seperti ini, Bu. Bapak, di 2018 ini merupakan kondisi paling ekstrim, dari 6,25% pertumbuhan di periode 2016-2017, anjlok menjadi 3,36%. Nah, ini merupakan dampak dari gempa bumi yang kami rasakan sepanjang tahun 2018. Kemudian di periode 2018-2019 kami sudah mulai naik kembali. Tetapi dengan pandemi COVID ini, kemungkinan perkiraan awam kami, pertumbuhan kami akan negatif lagi. Sehingga barangkali ini juga dialami oleh semua kabupaten kota. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, melihat kondisi PDRB, kemudian kondisi ekonomi, maka kami bisa simpulkan dengan gambaran grafik yang Bapak Ibu saksikan bahwa komoditas ataupun lapangan usaha pertanian, kehutanan, kemudian perikanan ini masih memberikan poin terbesar kontributor dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga bagaimanapun di dalam membreakdown-nya menciptakan ketahanan ekonomi desa, pasti kami juga harus berbasiskan ini. Karena memang ketergantungan kita di pertanian masih cukup besar. Nah, kemudian data tambahan yang boleh kami sajikan, Bapak dan Ibu, PDRB kami per kapita ini masih relatif rendah. Di NTB barangkali dari 10 kabupaten kota, kami berada pada posisi 7 atau 8 dalam hal pendapatan per kapita per tahun dengan jumlah yang memang meningkat dari 2010 sampai dengan 2019, tetapi kalau kita lihat jumlahnya masih 16.478 pada tahun 2019, ini angka yang masih sangat kecil kalau menurut kami dibandingkan dengan kawan-kawan di kabupaten kota lain yang pendapatan per kapitanya mungkin lebih tinggi dari kami. Nah, tambahan analisis Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kami akan mendorong kebijakan di tingkat desa dalam rangka ketahanan ekonomi. Ini kami dibantu oleh data location question menurut lapangan usaha. Jadi dari distribusi seluruh lapangan usaha memang terlihat di keunggulan kompetitif dan komparatif, seandainya ini menjadi basis daripada ketahanan ekonomi masyarakat desa. Dan ini memang sudah kami tuangkan juga di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, di dalam misi ketiga. Nanti kita akan lihat di bagian akhir, apa saja yang kemudian akan pemerintah daerah lakukan bersama-sama dengan desa untuk mendorong ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Ini lanjutan dari tadi, saya kira, mengenai LQ-nya. Nah, kami menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah di dalam mendorong ketahanan ekonomi desa itu sebenarnya sudah dalam misi khusus di RPJMD kami 2018-2023, yaitu misi ketiga, yaitu menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumbuh pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan kelautan, pariwisata, dan sumber daya lainnya. Jadi kalau kami lihat, itu sektor-sektor basis masih menjadi tumpuan harapan kami, Bapak dan Ibu sekalian, untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat kita. Nah, persoalannya kemudian bagaimana kita melakukan share kepada anggaran pemerintah desa untuk bersama-sama
menerjemahkan kebijakan ini dalam hal-hal yang lebih konkret sesuai dengan potensi desa masing-masing. Di mana tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemudian sasarannya ini meningkatkan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada pengembangan sektor-sektor tadi. Dan strateginya adalah peningkatan produksi dan produktivitas hasil usaha perekonomian, kemudian adanya ketersediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, kemudian kemudahan investasi, dan pengembangan badan usaha milik desa. Nah, ini hal yang memang sekarang masih menjadi isu nasional juga, terutama isu-isu yang harus dikembangkan bagaimana melembagakan ekonomi di desa. Dari 239 desa yang kami miliki dan 15 kelurahan, saat ini badan usaha milik desa yang sudah berkembang itu sekitar 178 BUMDes. Ditambah juga dengan 2 BUMDes bersama yang melibatkan beberapa desa, kemudian membentuk satu badan usaha milik desa. Nah, aktivitasnya apa saja? Ini beraneka ragam sesuai dengan potensi masing-masing. Kami nanti akan contohkan, Bapak dan Ibu, bagaimana BUMDes ini memposisikan dirinya, kelembagaannya, menjadi satu pendorong ketahanan ekonomi di desa. Nah, salah satunya adalah ini, pengembangan desa wisata. Jadi kami melalui regulasi pemerintah daerah sampai dengan tahun 2020 ini sudah menetapkan kurang lebih 48 desa wisata. 48 desa wisata yang kemudian di bawah naungan BUMDes ini menjadi salah satu unit usaha yang mulai menjanjikan, Bapak dan Ibu sekalian. Kami kemarin untuk kasus desa yang ini, yaitu Desa Kembang Kuning, ini sudah menjadi satu desa juara nasional untuk desa wisata dengan kualifikasi desa berkembang. Nah, pendapatan desa yang diperoleh dari aktivitas wisata ini sudah cukup lumayan. Jadi BUMDesnya sekarang itu mengelola anggaran dari pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata ini sekitar 3 miliar, Ibu. Dan salah satu dampak yang mungkin ini menjadi sesuatu yang menggelikan buat kita adalah sekarang di desa ini kita susah mencari aparat desa. Tidak ada yang mau menjadi aparat desa, Bu, Bapak. Kenapa? Karena kalau aparat desa itu kami gaji di Lombok Timur ini sekitar 2 juta. Tetapi dengan mereka menjadi pelaku wisata di desanya, itu sehari mereka bisa mendapatkan uang sekitar 400 sampai dengan 450 ribu. Sehingga kami kesulitan untuk mendapatkan aparat desa di Desa Kembang Kuning ini. Dan ternyata implikasi dari pengembangan wisata desa ini banyak sekali. Antara lain adalah bahwa BUMDes sekarang sudah menjadi badan usaha ekonomi desa yang bisa menyalurkan kredit terhadap masyarakat kita yang akan membangun fasilitas homestay misalnya. Nah, mereka bisa mengakses kredit dari BUMDes, kemudian juga bisa membangun homestay-nya, kemudian seluruh homestay yang dikelola oleh masyarakat di desa ini, itu mendapatkan logistik bagi wisatawannya, itu dikelola oleh BUMDes juga. Sehingga ini sangat luar biasa, dari tahun ke tahun, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Dan salah satu testimoni yang mungkin ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa sektor pariwisata ini memberikan dampak yang luar biasa. Dulu di desa ini, Bu, masyarakatnya itu menjual kelapa muda di pinggir-pinggir jalan. Waktu itu kelapa muda hanya dijual sekitar Rp5.000 setiap butir. Tetapi kemudian setelah desa ini berkembang menjadi desa wisata, kelapa ini harganya bisa Rp50.000 satu butir. Nah, kenapa begitu? Karena kelapa ini tidak mereka jual lagi di pinggir-pinggir jalan. Tetapi ketika ada wisatawan datang, mereka diantar untuk memetik kelapanya sendiri. Jadi memetik kelapa, kemudian aktivitas itu dihargai satu butir kelapa itu Rp50.000.
Jadi bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, satu butir kelapa yang harganya 5.000 itu bisa meningkat 10 kali lipat hanya sentuhan sektor pariwisata ini. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang kemudian bisa berdampak pada ekonomi masyarakat. Ini salah satu saja yang kita kembangkan, desa wisata. Ini ada 48 desa wisata sampai dengan hari ini dengan atraksi yang berbeda satu dengan yang lain. Kemudian juga bagi desa yang memiliki potensi ternak, sekarang sedang diinisiasi untuk memberikan premi asuransi ternak dan subsidi bunga pinjaman kelompok ternak. Jadi bagi peternak yang memiliki sapi, itu sapinya kita asuransikan. Kalau dia mati, kalau dia dicuri, itu akan diganti seharga sapi oleh Jasindo. Kami sudah menjalin kemitraan dengan Jasindo. Kemudian juga kami mensubsidi bunga pinjaman kelompok ternak. Ini sebenarnya kita mulai dari APBD. Jadi mereka mengakses KUR, kemudian KUR ini bunganya 6%, itu kami subsidi sehingga mereka hanya membayar pokoknya saja. Nah, ke depan kami akan rintis selama regulasi ini memungkinkan, APBDes akan menggantikan peran dari APBD kabupaten yang sekarang mensubsidi bunga bagi kelompok ternak. Sehingga masing-masing desa yang punya potensi ternak ini bisa memberikan subsidi kepada masyarakatnya yang berusaha ternak, kemudian jaminan atas kematian, kemudian kehilangan itu dikerjasamakan dengan PT Jasindo. Kami sudah melakukan ini 3 tahun berjalan. Mudah-mudahan ini nanti bisa dikembangkan oleh beberapa desa melalui APBDes-nya. Saya kira itu mungkin Bapak dan Ibu sekalian gambaran yang bisa saya sampaikan mewakili Kabupaten Lombok Timur terhadap Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewanto selaku Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Timur. Terima kasih sharingnya. Dan kami persilakan kepada para peserta untuk diskusi, ada hal-hal yang mungkin bisa dikembangkan di dalam penuangan, nanti dalam policy brief-nya. Di sini juga ada beberapa keuntungan yang tadi sudah keunggulan yang sudah disampaikan oleh Pak Dewanto, yaitu ada desa wisata yang menjadi juara nasional ya Pak ya. Kemudian juga dari 293 desa, ada 15 kelurahan, ada 178 BUMDes dan 2 BUMDes bersama. Nah, kemudian juga ada yang menarik di desa Kembang Kuning, mereka sulit untuk mencari aparat desa. Ternyata mereka lebih suka menjadi pelaku usaha, karena kalau jadi aparat desa hanya digaji 2 juta ya. Dan sedangkan kalau menjadi pelaku usaha, mereka mendapat 450.000 per hari. Nah, ini juga menarik ya. Nah, silakan kepada Bapak dan Ibu untuk berdiskusi atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan ke beliau. Enggak, silakan. Ya, silakan Pak Taufik Gumelar, nanti Pak Budi, silakan Pak Taufik, dan Pak Tatang nanti. Pak Taufik dulu. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Bapak semuanya. Tadi kalau melihat pemaparan Bapak dari Bapeda Lombok Timur untuk periode ke depan, gitu, nampaknya akan mengembangkan potensi wisata dari Kabupaten Lombok Timur ini ke depan. Karena kalau lihat potensi pertanian dan sektor ekonomi lainnya tidak ada nampak kemajuan gitu Pak. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana sentuhan pemerintah daerah terhadap akses wisata dari mulai infrastrukturnya, dari mulai sumber dayanya, sehingga di desa tersebut bisa dengan cepat menumbuhkan sektor wisata tersebut. Saya kira itu, Bu, cukup. Ya, baik. Apa mau dikumpulkan dulu, apa mau dijawab langsung, Pak?
Ya boleh mungkin 2 atau 3 Ibu, oh, biar iya. sekaligus kami respon. Silakan tadi Pak Tatang ya, nanti Pak Budi. Pak Tatang, Pak Budi, nanti Pak Andreas. Ya, silakan Pak Tatang. Yang saya ingin tanyakan ini tadi dari masalah pertanian, setiap atau 3 tahun yang disebutkan itu kan mengalami penurunan. Nah, ini saya ingin lebih jauh, ingin lebih tahu ini apa yang menjadi latar belakang atau sebab sehingga terjadi banyak penurunan. Kalau kita lihat tadi dari sisi setiap tahun itu. Kemudian kedua, saya sangat tertarik sekali aparat desa atau masyarakat sudah tidak ingin jadi aparat desa, lebih baik jadi pelaku usaha. Wah, jangan-jangan ini bisa jadi model nih. Kalau dijadikan gagasan, jangan-jangan pemerintah desa bisa diswastanisasikan, Bu. ini karena memang karena di sana kan sudah maju, mungkin di desa tersebut sektor usaha yang majunya jangan-jangan nanti diswastanisasikan. Nah, ini juga mungkin hampir sama lah kalau ada beberapa desa di wilayah lain gitu kan. Tapi persoalannya ini mungkin saya tertariknya itu justru mereka ingin jadi pelaku usaha. Nah, ini mungkin ada suatu kemajuan dari sektor lain begitu. Mungkin itu Pak yang ingin kami ketahui dari 2 hal tersebut. Terima kasih. Ya. Lanjut Pak Budi. Silakan Pak Budi. Ini ketiga ya Pak ya? 3 saja. Nanti dilanjutkan dengan yang lain. Halo Bu. Ya, mangga silakan Pak. Terima kasih Ibu Pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dewanto yang saya hormati, sumber. Salam Pak Dewanto. Saya pernah di Lombok Timur Pak, 4 tahun dulu, tahun 96 sampai 2000, waktu otonomi mulai berjalan. Saya ada punya teman, sekarang informasinya katanya jadi Kepala Dinas Keuangan Pak ya, Pak Slamet Alimin. Oh iya. Salam ke beliau Pak. Ya Pak sekarang. Teman main dulu Pak. Gini Pak. Budi. Ya halo. Ya. Ini Pak, tadi mirip dengan Pak Tatang kaitan dengan sektor pertanian. Kebetulan saya di Ciamis juga duduk di Dinas Pertanian Pak. Dulu setahu saya tahun 96 sampai 2000 itu di Lombok Timur pertaniannya ke arah tembakau Pak ya. Tembakau, apakah itu masih jadi unggulan juga atau ranahnya sudah tadi ke arah desa wisata semua gitu Pak. Dari dulu wisata emang udah bagus juga Lombok Timur. Itu aja Pak untuk unggulan sektor pertanian yang mungkin dikembangkan atau apa kedepannya. Tadi trennya kelihatan dari data menurun Pak ya. Itu apa masih jadi tumpuan atau murni jadi ke arah wisata Pak? Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka silakan Pak Dewanto untuk menjawab. Ya, langsung nanti dilanjutkan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Taufik Gumelar, Pak Tatang, dan Pak Budi atas responnya. Pertama, untuk Pak Taufik, memang di dalam rangka pengembangan sektor pariwisata yang lebih khusus lagi adalah desa wisata, hal-hal yang terkait dengan daya dukung, misalnya infrastruktur, kemudian sumber daya manusia, itu mutlak Pak. Apalagi saya sudah sampaikan tadi, Lombok ini menjadi salah satu prioritas pariwisata nasional. Jadi ke depan, insya Allah kalau semuanya lancar, yang datang ke sini tidak hanya wisatawan lokal, tetapi tentu juga wisatawan mancanegara. Nah, merespon akan hal-hal tersebut, tentu desa tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Jadi pemerintah daerah tetap harus mengambil bagian pada bukan. Misalnya saja, dukungan infrastruktur. Melalui APBD Kabupaten Lombok
Timur. Sebagai contoh, Pak Taufik, tahun 2020 anggaran tahun jamak untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan, kemudian air minum, dan irigasi, di mana jalan, kemudian air minum ini menjadi hal yang sangat penting di dalam pengembangan desa wisata. Nah, ini menjadi porsi yang kami ambil alih sebagai tanggung jawab pemerintah daerah. Kemudian misalnya untuk pengembangan sumber daya manusia, kami kemarin sudah menyekolahkan teman-teman di desa Pokdarwis itu bekerja sama dengan Kampung Inggris di Pare misalnya. Jadi kami membawa mentor-mentor dari Kampung Inggris di Pare untuk mengajarkan kepada Pokdarwis di seluruh desa wisata selama 6 bulan. Itu kami biayai dari APBD untuk mereka bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, karena ini mutlak nanti, karena yang ada di desa wisata kami, yang saya contohkan tadi Kembang Kuning, itu sebagian besar bukan wisatawan lokal, tetapi wisatawan mancanegara yang memang ingin tinggal di desa, menikmati kebiasaan-kebiasaan masyarakat dengan seluruh aktivitas yang dijual oleh desa wisata itu. Sehingga kemampuan bahasa ini menjadi salah satu yang memang harus dikuasai oleh para pelaku wisata. Apakah itu pemilik homestay, kemudian para guide, dan seterusnya. Nah, ini kami yang mengambil porsi untuk bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada mereka-mereka dalam kelompok-kelompok Pokdarwis yang kami bina. Saya kira itu, Pak Taufik. Kemudian untuk Pak Tatang, betul Pak, jadi 3 tahun ini kontribusi PDRB lapangan usaha pertanian itu memiliki kecenderungan penurunan, yang sebenarnya penurunannya sangat smooth, tetapi ya mau dibilang apa, itu tetap menurun. Salah satu hal pemicunya, pertama adalah konversi lahan pertanian di Lombok Timur ini cukup tinggi Pak. Pertama itu. Di samping itu juga karakteristik petani kami itu sebagian besar bukan petani pemilik lahan. Ketika mereka ingin mendapatkan penghasilan yang lebih, maka mereka menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui, mungkin kami ini adalah kabupaten pengirim tenaga kerja nomor 2 terbesar di Indonesia. Setelah Indramayu, baru kami. Kadang-kadang kami nomor 1, Indramayu nomor 2. Ini saling susul-menyusul. Nah, sumbernya ini adalah para masyarakat Lombok Timur yang unskill, yang kebanyakan sebelumnya mereka berada pada sektor pertanian. Ketika mereka bermigrasi keluar menjadi tenaga kerja, maka aktivitas pertanian kita itu banyak ditinggalkan. Nah, jadi 2 hal ini Pak yang dominan memberikan kontribusi penurunan dari PDRB. Jadi konversi lahan pertanian kami cukup tinggi, karena memang Lombok ini sekarang menjadi wilayah yang banyak diburu oleh investor-investor dari luar yang ingin memiliki lahan, yang kemudian kebanyakan tidak langsung mengembangkan lahannya untuk usaha, tetapi hanya dimiliki dulu sambil melihat situasi, kemudian sekian tahun baru mereka membangunnya. Nah, ini akan menjadi persoalan tersendiri bagi kami. Kemudian mengenai aparat desa, ini salah satu contoh saja hanya di desa itu Pak. Kalau desa-desa lain ini masih menjadi tumpuan pekerjaan juga. Tetapi dengan fenomena Kembang Kuning, ini tidak menutup kemungkinan di desa-desa lain ketika desa wisata ini berkembang, juga mereka akan tinggalkan karena mereka memperoleh yang lebih banyak penghasilan dibandingkan harus menunggu kantor desa sebulan baru mereka mendapatkan 2 juta. Tapi kalau ini dia mengawal 1 tamu yang datang ke desanya saja sehari bisa 300, 400, atau 450 ribu. Nah, ini di satu sisi memberikan kegembiraan buat kita bahwa masyarakat sudah bisa mengembangkan usahanya, dunia usaha sudah memberikan kontribusi baik, tetapi dalam mengelola pemerintahan desa ini menjadi sulit karena banyak dari para aparat ini kemudian lebih baik berusaha, mereka punya rumah yang menyewakan 1-2 kamar, mereka sudah bisa menghasilkan lebih dari yang mereka dapatkan kalau mereka bekerja menjadi aparat desa.
Kemudian yang ketiga, Pak Budi, mungkin sudah tahu banyak ini tentang Lombok Timur. Jadi Pak Slamet Alimin sekarang di Kepala Badan Pendapatan Daerah, Pak, di Kabupaten Lombok Timur. Nah, di periode 96 sampai 2000 memang tembakau menjadi primadona komoditas di Lombok Timur, Pak. Tetapi akhir-akhir ini masih masyarakat mengusahakan, tetapi tidak sebesar pada periode itu. Pertama, karena memang jaminan harga jual tembakau ini fluktuatif, Pak. Jadi tidak selamanya harganya itu bagus, tetapi kadang-kadang juga merosot sangat tajam, sehingga modal besar yang sudah diusahakan itu kadang-kadang juga tidak bisa break even, bahkan merugi, sehingga petani-petani kita sebagian kurang berani untuk berspekulasi untuk menanam tembakau. Yang kedua, sekarang kami sudah memiliki salah satu waduk, Pak, mungkin pada saat Pak Budi dulu di Lombok Timur itu belum selesai, yaitu Waduk Pandan Duri, Pak. Jadi Waduk Pandan Duri ini memberikan akses air kepada lahan-lahan pertanian kita dengan penambahan yang cukup signifikan. Sehingga masyarakat kita sebagian yang dulu menanam tembakau ini banyak yang beralih pada tanaman-tanaman atau komoditas-komoditas pertanian lain yang memiliki tingkat kepastian harga yang baik, kemudian mudah untuk dijual, tidak tergantung kepada perusahaan-perusahaan yang memang berkontribusi besar untuk tembakau. Sehingga di wilayah kami di selatan yang dulu tembakau, ini sekarang sudah banyak berakhir dengan komoditas-komoditas cabai misalnya, kemudian tomat dan jagung. Ini yang sedang marak, hingga sebagian lahan tembakau mereka itu tidak lagi ditanami oleh tembakau. Saya kira itu mungkin yang bisa saya respon dari 3 pertanyaan itu. Ibu Sri, kami kembalikan. Ya, baik, terima kasih Pak Dewanto. Ya, selanjutnya Pak Andreas, terus kemudian Pak Robert tadi ya, dan kemudian Ibu Lisa, Bu India ya. Ya, Pak terima kasih Bu. Ya, akan Pak Andreas dulu, ya kita bergilir. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Dewanto. Selamat pagi. Kami melihat bahwa Lombok sebagai salah satu wisata yang sangat menjanjikan. Namun dengan demikian, kadang kita sulit untuk bisa mempertahankan daerah wisata itu. Karena dengan begitu perkembangan ini, masyarakat juga lokal itu tidak menjaga lingkungan untuk bisa menjaga dari dampak pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Kami tahu bahwa Lombok Timur dan Lombok Barat termasuk pulau-pulau kecil itu adalah tempat wisata. Bagaimana peran serta dari masyarakat untuk bisa menjaga, untuk lingkungan itu bisa menjaga dengan baik. Kemudian bagaimana ada program-program kaitan dengan bank sampah. Di samping itu menjaga untuk bagaimana supaya masyarakat itu bisa mendapatkan peningkatan ekonomi melalui program-program bank sampah. Demikian untuk sementara, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Pak Andreas. Selanjutnya Pak Robert, dilanjut Bu India nanti dengan Pak Alisius. Silakan. Bu Sri, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi Pak narasumber. Ada beberapa hal yang mungkin akan ditanyakan, tetapi saya hanya satu saja, berkaitan dengan kondisi pendapatan per kapita Lombok Timur yang masih kecil, yaitu sekitar 16 juta ya per kapita per tahun. Nah, ini jadi satu ironi, sementara di paparan Bapak tadi di satu desa wisata yang kembang kuning ya, salah satu contohnya itu sampai untuk mendapatkan aparatur desa saja susah dengan pendapatan yang sekitar 400 sampai 450 ribu per hari. Tetapi dari minta maaf Pak izin ini, explore ini kalau dilihat di situ kan banyak desa yang bukan desa wisata yang masih dalam kategori miskin. Karena pendapatan per kapita dari desa wisata ini tidak bisa menjadi pendongkrak secara keseluruhan. Nah, penyebab kemiskinan di desa ini apa? Karena fokus kita ini adalah kan untuk bagaimana kita
memberikan satu kontribusi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam sektor terutama masyarakat desa. Kita ketahui ternyata masyarakat desa di pemerintah desa di kabupaten kita, di Kabupaten Lombok Timur ini masih ya boleh dikatakan belum sejahtera. Nah, ini belum tereksplor di ini tadi di paparan minta izin. Kira-kira penyebab kemiskinan di desa itu apa? Penyebab kemiskinan itu apa? Sehingga mungkin nanti kita bisa urun rembuk sedikit pemikiran ataupun bagaimana mungkin ada way out sedikit gitu terhadap kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam upaya meningkatkan perekonomian desa. Memang di satu sisi Lombok Timur punya banyak desa wisata, kemudian banyak juga destinasi wisata yang luar biasa, kayak tadi yang dikatakan salah satunya desa wisata yang satu butir kelapa itu sampai 10.000, tetapi nah yang lain ini bagaimana? Jadi mohon Pak, mungkin kira-kira kemiskinan faktor kemiskinan di desa-desa yang lain di luar desa wisata tadi apa sehingga menyebabkan pendapatan per kapita di kita di Lombok Timur itu rendah sekali. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robert Harrison dan selanjutnya Ibu India Binarsi. Ya, oke. Terima kasih Ibu Bu Sri izinnya Pak Dawanto ya Pak ya terkait dengan paparan yang dipaparkan oleh Bapak. Saya sangat antusias sekali Pak, respon sekali karena banyak sekali program-program yang ada di Loktim itu yang bisa kami jadikan percontohan terutama di kementerian Bapak. Di kami itu pertama ya Pak ya tadi di sana ada premi untuk asuransi bagi ternak. Ya, di kementerian kami itu ada kegiatan saya sampaikan dulu kegiatan padat karya produktif terkait dengan pembudayaan ternak biasanya. Terus tadi kewirausahaan, tadi termasuk pemberdayaan bagi TKI Purna yang setelah berangkat dari luar negeri kami adakan kegiatan untuk mungkin di Loktim juga sudah pernah ada Pak itu untuk dismigratif itu. Kesasar tidak saya kurang tahu nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Terkait dengan premi asuransi tadi langkah-langkah apa, mekanisme apa yang bisa kami pelajari terkait dengan ini merupakan suatu apa ya Pak, suatu inovasi baru bagi kami Pak karena ternyata dari tahun sekian tahun itu kami belum pernah mengasuransikan ternak itu bagi padat karya produktif yang kami berikan bantuan sarana usaha terkait dengan ternak-ternak tersebut. Itu kami akan membuat suatu pola yang mungkin dari Loktim bisa kita pelajarkan ke desa-desa lain Pak, itu salah satunya. Itu. Terus tadi mungkin terkait dengan desa wisata Pak. Yang kedua ini terkait dengan desa wisata. Yang misalnya di Kemdes ada desa wisata di BNP 2 TKI ada di desa wisata ya Pak ya. Terus nantinya Kementerian Perekonomian itu mempunyai suatu program yang meminta kita KL lain itu saling koordinasi untuk menuju ke arah desa wisata tersebut. Ini sesuai dengan nawacita Presiden bahwa kita harus fokus ke 5 destinasi wisata tersebut. Nah, kami juga yang saya tanyakan di sini, apakah pola-pola yang bisa kita pelajarikan juga terkait dengan desa wisata sehingga desa wisata Bapak menjadi desa wisata yang nomor 1. Karena yang saya sudah tahu saya pelajarin kemarin di tahun ini itu desa wisata nomor 2 itu ada di Ngelanggeran Yogyakarta. Itu sudah kami jadikan pilot project juga menjadi suatu pola integrasi untuk kegiatan-kegiatan di kementerian kami, Pak. Itu yang desa wisata. Nah, terus tambahan satu lagi boleh, Pak? Boleh, silakan. Satu lagi yang ingin saya tanyakan, memang dari yang kemarin kami
kegiatan yang ada di Ciamis, Jawa Barat kemarin, Pak, lapangan usaha itu adanya di sektor pertanian, kehutanan, yang lebih tinggi apa ya Pak, sektor itu paling tinggi menduduki di antara sektor-sektor lain. Nah, di sini tadi dicantumkan bahwa sektor pertanian sudah mengalami penurunan sekian persen. Apa kiat-kiat Bapak atau ya sehingga bisa mendongkrak kembali pertanian apabila program desa wisata itu misalnya mengalami kemunduran. Ini yang perlu kami, karena yang saya tahu pertanian tidak hanya di saat ini tidak banyak yang mengalami banyak sekali yang mengalami penurunan, sehingga mungkin bisa saling sharing gitu kita. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Ya, baik, terima kasih Bu India. Selanjutnya Pak Aloysius ya, yang terakhir untuk sesi kedua. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat mengapresiasi tadi dari narasumber Pak Dewanto dari Bapeda Kabupaten Lombok. Memang kalau secara umum ya Lombok Timur sudah menurut kami berbandingkan dengan kami di Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sanggau sudah lebih maju dari kami. Nah, namun mungkin di samping nanti ada satu pertanyaan mungkin perlu saya sharing karena memang dari data tadi seperti yang Bu Indah katakan tadi sektor pertanian itu menurun. Padahal menurut hemat kami kalau dikaitkan dengan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan pertanian itu sangat utama. Kalau yang lain-lain seperti pariwisata atau yang lain-lain itu adalah tambahan. Kenapa saya sampaikan demikian? Contoh dalam keadaan pandemi COVID Corona ini, 19 ini, pariwisata pasti tidak jalan. Tentu yang masih berjalan adalah pertanian, terutama padi. Itu sangat kurang pengaruhnya. Oleh karena itu, memang saya secara khusus ingin minta apa kira-kira kiat Pemda Lombok ke depan untuk mengintervensi dari segi pertanian. Jadi apa intervensi Pemda Lombok agar masyarakat memprioritaskan pertanian dan TKI tidak terlalu banyak keluar begitu. Bagaimana supaya yang TKI tadi bisa konsentrasi, jangan keluar dan bertani di Lombok. Karena bagaimanapun pertanian itu sangat tidak mudah terombang-ambing oleh situasi kapanpun. Nah, mungkin ini Pak. Jadi intinya mungkin apa intervensi Pemda agar pertanian bisa kembali seperti semula. Terima kasih. Mbak, tolong ini Bu Indah. Baik, terima kasih. Silakan Pak Dewanto, ada 4 pertanyaan ya. Pak Andreas, terima Pak Robert. Kasih. Ya. Pak Andreas, Pak Robert, kemudian Ibu India, dan terakhir Pak Aloysius. Mudah-mudahan saya bisa merekam seluruh respon Bapak dan Ibu terkait dengan apa yang saya sampaikan. Pertama untuk Pak Andreas, memang tantangan besar Pak Andreas, desa wisata ini, kalau kita dorong kemudian sustainable-nya seperti apa, ini memang menjadi pemikiran kami sekarang juga. Mungkin saat ini masyarakat kita yang berkecimpung dalam desa wisata, apakah itu pemilik homestay, kemudian pemilik atraksi-atraksi wisata, mungkin saat ini masih bisa memetik manfaat dari itu, tetapi sebagaimana pengalaman-pengalaman di daerah lain ketika sesuatu yang terkait dengan alam ini tidak bisa kita pertahankan karena itu adalah yang kita jual, maka tentu produktivitasnya, kunjungan, dan seterusnya ini akan menurun.
Nah, ini memang menjadi satu kekhawatiran kami. Yang kedua, Pak Andreas, problem kami tadi sudah sampaikan, ada 48 desa wisata. Saya belum menganggap ini sesuatu respon baik dari masyarakat untuk mengembangkan desa wisata, karena ini ada sedikit konten euforia. Ketika satu desa menjadi desa wisata dan punya penghasilan, maka desa-desa lain ini sebenarnya juga ingin mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh desa-desa wisata. Tetapi ini menurut pandangan saya akan kontraproduktif, karena saya sudah merasakan sekarang dengan 48 desa yang semuanya sudah diminta untuk ditetapkan menjadi desa wisata, ini ternyata beberapa atraksi desanya itu sama. Nah, artinya ini kan menjadi sesuatu yang tidak saling mendukung, tetapi justru mereka sudah akan mencari pasar sendiri-sendiri, bersaing di antara mereka. Nah, kami tidak ingin seperti itu, sehingga kami pemerintah daerah merespon hal ini untuk membuat satu loop. 48 desa ini kita buat semacam satu loop. Ketika ada kunjungan wisata dari luar, maka 48 desa ini harus memiliki spesifikasi atraksi yang harus ditunjukkan kepada wisatawan. Sehingga pertama akan berdampak kepada waktu lama kunjungan wisata, karena 48 desa ini kalau kita lihat mungkin satu hari tidak cukup. Tetapi syaratnya itu, jangan sampai satu desa dengan desa lain mempunyai karakteristik yang sama sehingga tidak menarik bagi wisatawan. Nah, ini sedang kami susun master plan loop-nya ini, sehingga 48 desa itu bisa secara berurutan kita kunjungi, misalnya untuk desa A kita jual alamnya, desa B kita jual budayanya, desa C kita jual kulinernya misalnya, sehingga semua punya rangkaian yang saling menguntungkan dan saling mendukung satu sama lain. Nah, ini yang sekarang sedang pemerintah daerah siapkan, supaya nanti kalau saya takutnya kami punya 239 desa, walaupun desa itu secara keunggulan kompetitif komparatifnya tidak punya sesuatu yang bisa membuat dia dikunjungi orang, tiba-tiba ingin menjadi desa wisata. Ini sesuatu yang mungkin tidak baik bagi pengembangan desa wisata. Kemudian terkait dengan menjaga alam tadi, betul Pak Andreas, ini penting, karena salah satu problematika kami sekarang di desa wisata itu adalah sampah. Bapak kalau pernah berkunjung ke Lombok Timur, itu di lereng Rinjani, sampah ini menjadi sesuatu yang sekarang menjadi persoalan. Dulu-dulu tidak pernah menjadi persoalan, sekarang menjadi persoalan. Dan pemerintah daerah menganggap ini harus pemerintah desa bersama-sama dengan kami untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena kami tidak mungkin melalui dinas kebersihan itu akan melakukan aktivitas pemberian sampah di seluruh desa. Ini barang mustahil. Karena jangkauan wilayah, kemudian jumlah personel, operasional, semua tidak memungkinkan. Karena itu, 2 tahun lalu kami memulai gerakan pada suka istilahnya. Gerakan pada suka ini adalah pelibatan desa di dalam pengelolaan sampah. Salah satu kontribusinya adalah pengalokasian dana desa ini di dalam penanganan sampah. Dan kami sudah membagi peran masing-masing. Jadi desa tidak mungkin akan menyelesaikan sampah itu secara keseluruhan dari mulai Halo, putus. Halo, putus ya? Ya, maaf, terputus. Saya ulangi, Pak Andreas, jadi kami memberikan peran kepada desa untuk membagi tugas kepada kami di dalam pengelolaan sampah melalui APBDes-nya. Misalnya saja di beberapa desa sudah melakukan inisiasi untuk 3R, yaitu mengolah sampah dari rumah tangga, kemudian ada yang bisa dijual, kemudian ada yang bisa digunakan lagi, dan yang sama sekali menjadi residu, itu yang kemudian bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk ditangani, kita bawa ke TPA. Sehingga volume bisa dikurangi, manfaat bisa didapatkan, sehingga desa-desa juga bisa melakukan aktivitas pengelolaan sampah TPS 3R istilahnya. Kami sudah mengembangkan di beberapa desa. Memang ada beberapa desa yang tidak berjalan, tetapi terus pembinaan melalui dinas teknis, ini kami lakukan. Karena memang sampah ini menjadi musuh terbesar, terutama pada pengembangan desa wisata tadi Pak Andreas. Kami sudah memulai itu, tetapi memang kami belum maksimal yang kami dapatkan. Kami akan berusaha untuk itu terus. Kemudian terkait dengan
Pak Robert, pendapatan kami yang 16 juta per kapita per tahun, ini ironis dengan pengembangan desa wisata yang bisa menghasilkan rupiah lebih banyak. Jadi dari 239 desa kami itu Pak, memang belum semuanya seperti fenomena desa Kembang Kuning, yang sehari kalau kita mendampingi wisatawan itu mendapatkan 400.000. Yang lain-lain masih banyak juga desa yang masih belum seperti desa Kembang Kuning. Nah, angka kemiskinan kami terus terang saja ini cukup tinggi Pak. Kalau di publikasi BPS 2019, angka kemiskinan kami itu masih 16,15%. Jadi masih jauh di atas angka nasional yang 9%, kemudian jauh di 2% di atas angka provinsi, 16,15%. Nah, salah satu kontributor terbesar dalam menyumbang angka kemiskinan ini adalah dari perspektif pendidikan dan kesehatan, Pak. Kami memiliki indikator-indikator di kesehatan ini yang masih cukup tinggi, misalnya di angka kematian bayi, kemudian angka kematian ibu melahirkan. Nah, kemudian gizi buruk sudah kami bisa tekan, kemudian stunting. Nah, stunting ini juga masih cukup tinggi di Lombok Timur, sehingga implikasi dari kondisi kesehatan masyarakat kita yang masih belum baik, tentu ini akan sangat mempengaruhi tingkat ekonomi mereka, sehingga angka kemiskinan kita dan pendapatan per kapita kita masih cukup rendah. Sehingga salah satu upaya kita adalah bagaimana mengembangkan desa wisata untuk memberikan support terhadap peningkatan pendapatan ini. Tapi tentu tidak semua desa akan bisa dikembangkan menjadi daerah wisata. Kami sesuaikan dengan potensi masing-masing, Pak. Sekaligus ini menjawab pertanyaan Pak Aloysius mengenai bagaimana pertanian itu kok angkanya kemudian cenderung menurun, apa kiat-kiat kita di dalam mensupport pertanian ini sebagai kegiatan utama masyarakat kita. Kita memang akui bahwa pertanian kontribusinya tadi di angka terakhir 2019 itu masih 27%. Ini masih yang terbesar, Pak. Tetapi kecenderungannya ini menurun. Pertama karena konversi lahan tadi yang cukup intensif, kemudian kepemilikan lahan masyarakat kita rata-rata itu juga sangat kecil. Nah, upaya kita apa? Pertama adalah meningkatkan nilai tambah, Pak. Jadi, dengan lahan yang tidak begitu luas, kami bisa menghasilkan produk dengan nilai jual yang cukup baik, sehingga itu membantu masyarakat kita di dalam meningkatkan penghasilan. Yang kedua adalah sentuhan dari lapangan usaha industri, Pak. Kami punya beberapa komoditas yang kami ingin sebenarnya tidak dijual ketika panen, kemudian dijual masih dalam bentuk hasil panen itu. Tetapi kita sudah mulai untuk meningkatkan nilai tambah. Misalnya saja kopi, tentu tidak kami jual dalam kopi yang sudah dijemur, tapi harus difermentasi, kemudian ada perlakuan-perlakuan lain, sehingga dalam volume yang kecil, itu nilainya akan tinggi. Kemudian juga kentang misalnya, Pak. Kita punya satu daerah yang sebenarnya punya keunggulan secara komparatif. Jadi daerah itu adalah penghasil bibit kentang yang clear terhadap hama nematoda. Itu ada di salah satu kecamatan kami, Pak. Lebih dari 10 tahun masyarakat petani kentang kami itu hanya menanam, kemudian hasilnya itu dijual kepada Indofood. Itu sudah sekian puluh tahun berjalan. Nah, kami sudah berpikir bagaimana nilai tambah ini bisa didapatkan oleh petani kita. Jadi tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga bahan yang sudah diolah, sehingga dalam volume yang lebih sedikit, harga lebih tinggi, maka margin keuntungannya juga akan lebih banyak. Kemudian juga tadi Bu India sampaikan kepada kami, asuransi ternak ini juga sekaligus memberikan gambaran kepada Pak Aloysius bahwa masyarakat kita mungkin yang sudah pernah bekerja di luar negeri, kemudian dulu punya pengalaman beternak, itu kita berikan insentif. Jangan kembali ke sana lagi, tetapi ayo beternak, kita bisa mengakses KUR, termasuk jaminan asuransi ternaknya. Jadi KUR-nya itu kami support bebas bunga, sekarang KUR kan 6%. Nah itu kami nolkan bunganya.
dengan subsidi dari APBD. Tahun ini kami mulai dengan 5.500 ekor sapi yang kemudian diakses oleh dua bank, BNI dan BRI, yang kami subsidi kurnya 6% itu menjadi 0%. Kemudian plus asuransi ternak, Bu India. Jadi asuransi ternak itu dengan Jasindo yang sudah bekerja dengan kami masuk tahun ketiga. Kami pertama dulu hanya menganggarkan 400 juta, itu setiap 40.000 per bulan yang kami bayarkan kepada Jasindo. Tetapi ketika sapi itu hilang atau mati, maka klaim utuh seharga sapi pada waktu itu akan diberikan. Dan kemarin kalau kami evaluasi dalam setahun itu dari 400 juta yang kami anggarkan, ya kami masih untung lah nilai penggantian atau klaim yang diberikan kepada petani kami itu hampir sekitar 650 juta untuk membeli sapi pengganti yang sudah mati ataupun yang hilang karena kecurian. Saya kira itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Dewanto. Selanjutnya mungkin ini Pak ada akan diskusi lagi. Silakan Ibu Ida, kemudian Ibu Pak Budi Rahman, kemudian siapa lagi? Pak Budi ya. Ini Budinya banyak dari Kak Kanwil nih. Siap, saya izin Bu. Ya, silakan. Selamat pagi. Terima kasih Bu Sri sebagai Widya Iswara kami. Dan selamat pagi juga ke Pak Dewanto. Selamat pagi, Pak. Yang pertama, saya mengapresiasi pemerintahan Lombok Timur yang memang hari demi hari ada suatu peningkatan dari beberapa aspek, beberapa sektor, tapi saya memperhatikan ada aspek sektor lapangan usaha yang terjadi penurunan. Sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh rekan kami Bu India dari Kementerian Tenaga Kerja dan rekan kami yang lainnya juga, penurunan dari sektor lapangan usaha, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah ini kami belum menangkap ini tentu akan dipengaruhi. Tentu dengan terjadinya penurunan, tentu ada pengaruh. Nah ini yang paling signifikan, itu dipengaruhi oleh faktor-faktor apa? Sektor lapangan usaha apa? Atau kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya seperti apa. Memang sama, di kota Tasikmalaya juga memang aspek pertanian terjadi penurunan. Nah, ini langkah apa? Sehingga aspek pertanian, kemudian juga perikanan, ini kalau kami tidak punya kehutanan di sini, ini setidaknya tidak terjadi penurunan yang ekstrim. Kalau penurunan pasti ada, tapi jangan terlalu ekstrim. Ini langkah-langkahnya, formulanya seperti apa gitu Pak Dewanto. Itu yang pertama. Kemudian juga tadi dari Pak Andreas juga menanyakan masalah keberadaan lingkungan hidup. Tapi spesifiknya ke sampah. Kami di sini untuk lingkungan hidup, di mana kondisi pertambangan itu atau galian itu ada peningkatan. Tahun demi tahun ada peningkatan. Nah, ini kan berdampak kepada kelestarian alam. Nah, supaya kelestarian alam ini bisa terjaga, Tasikmalaya itu dulu dikenal dengan 1000 bukit, Pak. Sekarang mungkin tinggal berapa persen lagi. Langkah-langkah yang diterapkan di pemerintahan di wilayah Lombok Timur, jangan sampai kejadian di kota Tasikmalaya itu terjadi di Lombok Timur. Kondisi Tasikmalaya, tempo dulu udara sejuk, asri, sekarang sudah lumayan panas Pak. Suasananya hampir-hampir ya mirip-mirip Jakarta lah gitu.
29-30 derajat suhu hariannya itu. Nah ini langkah-langkah apa? Payu AC. Itu Pak. Kemudian kebetulan saya sebagai Kasatpol PP dan Damkar Kota Tasikmalaya, dengan keberadaan industri wisata, tentu ada langkah-langkah yang memang perlu diciptakannya situasi kondisi masyarakat yang nyaman, tentram, tertib. Jadi langkah-langkah apa saja dari pemerintah Lombok Timur dengan bergeliatnya industri wisata, tapi tetap pengunjung, masyarakat existing di sana merasa nyaman, aman dari sisi ketertiban tertib umumnya. Terima kasih Pak Dewanto, terima kasih Bu Sri sebagai WI kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan dilanjut Ibu Ida, dilanjut kepada Ibu Bapak Budi Sarwono. Lanjut Bu Ida. Ya. Terima kasih Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Lismawati dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sini sekedar sharing saja, Pak. 6 tahun yang lalu kondisi kami pun seperti itu karena kami di daerah pertambangan, tambang timah saat itu. Ketika kami juga sulit mendapatkan aparatur desa. Jadi mereka lebih suka dan lebih ingin bekerja di sektor pertambangan karena penghasilannya juga lebih tinggi. Kemudian langkah kami sebagai pemerintahan daerah saat itu menaikkan 100% dari penghasilan tetap aparatur desa itu supaya tata kelola pemerintahan desa itu bisa berjalan dengan baik dan ditetapkan oleh Bupati. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan Pak terhadap pemanfaatan dana desa itu kalau di poin 4 itu ada laporan progres konvergensi stunting, Pak, untuk pencairan dana desa itu di tahap awal biasanya. Kemudian terhadap ketahanan ekonomi pedesaan, kalau di kami juga ada kasus-kasus stunting ini di kabupaten kami dan langkah kami pemerintahan daerah selain memberikan atau membantu subsidi pangan kepada para desa-desa atau mereka yang mengalami stunting ini atau gizi buruk ini atau anak-anak kerdil ini melalui penguatan juga ekonomi keluarga. Artinya selain bantuan pangan juga mereka mendapatkan mangga, Pak. Tadi Bapak juga menyebutkan ada permasalahan stunting di Kabupaten Lombok Timur. Tadi juga kawan-kawan sudah menyampaikan juga beberapa BUMDes dan itu sudah terjawab dan satu pertanyaan itu Pak terhadap ketahanan ekonomi pedesaan dengan penanganan stunting ini. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Ida. Selanjutnya Pak Budi Sarwono. Mangga Pak, silakan. Terima kasih yang terhormat Ibu pendamping, yang kami hormati Bapak narasumber yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan satu kampung dengan saya, Pak, karena namanya sama-sama di belakangnya, Pak. Rekan-rekan yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa hal yang saya sampaikan, barangkali yang pertama, ini teringat waktu saya masih kecil, Pak, bahwa aparat desa tidak tertarik atau tidak bergeming dengan gaji 2 juta, Pak. Barangkali kalau diganti dengan kalau di Jawa itu ada namanya bengkok, Pak. Bengkok mungkin akan tertarik, Pak. Jadi diberikan garapan tanah kalau di kampung saya itu sampai 5 hektar, Pak. Kepala desa itu dikasih 5 hektar, itulah gajinya. Ya kan dikelola selama menjabat. Itu yang pertama. Yang kedua, di Lombok Timur. Di Lombok Timur apakah sudah terbentuk desa sadar hukum, sebab fungsi dari adanya desa sadar hukum adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Kemudian, apakah pengelolaan aset desa oleh BUMDes sudah di Lombok Timur sudah dilakukan berdasarkan kewenangan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maupun PP 42 Tahun 2014. Dan yang terakhir ini kelihatannya menarik sekali tentang pertanian ini. Saya berharap mungkin perlu dipertahankan, Pak. Dipertahankan. Ternyata masih terbesar 27%. Dalam situasi apapun, ternyata pertanian Indonesia sebagai negara agraris masih tetap sangat diperlukan. Bisa dibilang akhirnya kembali ke laptop juga, Pak. Sudah pergi kemana-mana, tapi akhirnya pertanian masih tetap jadi unggulan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dewanto. Ini ada 3 pertanyaan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu atas respon yang kesekian kalinya. Saya langsung saja mungkin untuk Pak Budi Rahman, bahwa betul Pak, tadi beberapa kali saya sampaikan bahwa sektor pertanian kita punya kecenderungan penurunan. Tetapi penurunan itu ibaratnya kalau kami harus ngerem, maka rem yang paling pakem Pak yang akan kami buat untuk tidak kemudian sektor pertanian ini ada penurunan yang sangat drastis, begitu kira-kira. Tetapi memang kita tidak bisa menutup mata bahwa sesuai dengan perkembangan wilayah, pembangunan, dan seterusnya, selalu akan ada konversi lahan yang tadinya peruntukan untuk pertanian, kemudian berfungsi untuk peruntukan lain. Nah, untuk menjaga itu, kami di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sudah menetapkan mengenai Undang-Undang Lahan Pertanian Berkelanjutan, Pak. Sehingga itu salah satu implementasi dari rem yang saya katakan tadi, bahwa tidak boleh kemudian lahan-lahan yang produktif itu dikonversi untuk peruntukan lain. Kemudian pengendaliannya juga sangat ketat terhadap izin-izin pemanfaatan lahan-lahan pertanian produktif. Sehingga buah dari apa yang kami buat, baik itu regulasi maupun hal-hal lain, maka penurunannya menurut kami cukup kecil, Pak. Tetapi tentu ini belum cukup. Kami akan lakukan usaha-usaha lagi supaya lahan pertanian ini tetap eksis yang ada di Lombok Timur. Kemudian problem kami mungkin sama, Pak. Nah, ini mungkin usul juga kepada kawan-kawan di lembaga administrasi negara untuk bisa mengkaji kembali terhadap kewenangan yang memang sudah tidak ada di kami, di kabupaten kota, terkait dengan pertambangan ini. Di satu sisi, lokasi itu ada di tempat kami, tetapi perizinan dan seterusnya pertambangan kehutanan itu ada di provinsi. Nah, ini menyulitkan sekali buat kami untuk bisa lebih strict lagi mengendalikan usaha-usaha pertambangan. Kami juga sudah merasakan dampaknya itu, Pak Budi, terutama bahan galian non-logam atau golongan C yang dulu kita sebut. Itu dampaknya terhadap lahan pertanian kita sungguh sangat besar. Misalnya saja air-air pertanian kita itu menjadi keruh, terganggu karena ada aktivitas pertambangan pasir, kemudian batu apung kalau di sini, itu sangat intensif sekali. Nah, ini saya sepakat, mungkin perlu ada kolaborasi bersama dengan provinsi, karena kewenangan itu ada di sana. Kami sekedar menertibkan, kemudian memberikan rekomendasi. Kalau memang itu tidak layak untuk bisa dikembangkan di kami harus punya pilihan itu untuk tidak mengembangkan lahan pertambangan yang akan berakibat kepada lahan-lahan pertanian kami. Kemudian terkait dengan Ibu Ida, di Bangka Belitung menaikkan siltap, Bu. Nah, ini kemarin kami di tim anggaran pemerintah daerah di tahun anggaran 2020 ini terpaksa nombok, Bu, untuk memenuhi siltap itu. Karena dari porsi penganggaran dana desa itu tidak cukup, sehingga dari APBD harus berkontribusi. Nah, 2 juta bagi kami yang sekian banyak aparat desa ini, kalau kita akumulasi setahunnya cukup besar. Nah, ini belum menjadi pertimbangan kami, sekaligus tadi Pak Budi dari Kanwil Kemenkumham juga, kalau era dulu kita memang ada tanah bengkok, Pak. Sekarang tanah bengkok itu tidak diberikan lagi kalau saya tidak salah, karena itu sudah menjadi aset desa.
yang tidak bisa lagi diberikan kepada dari struktur desa untuk mengusahakannya sebagai tambahan dari penghasilan bulanan. Nah, kemudian terkait dengan pengelolaan aset oleh BUMDes, Pak, itu sebagian sudah mulai kami lakukan, tetapi belum masif begitu dari 239 desa yang ada. Kemudian mengenai kelompok sadar hukum, kami juga sudah memiliki, Pak, beberapa, bahkan di NTB ada hal yang spesifik, Pak, namanya balai mediasi, Pak. Balai mediasi itu, kalau balai itu bahasa kita rumah, kemudian mediasi itu ya mediasi. Jadi kalau ada hal-hal yang terkait dengan persoalan sosial kemasyarakatan, balai mediasi ini menjadi perantaranya, Pak. Jadi unsurnya ada pakar hukum, kemudian ada dari perguruan tinggi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Jadi sebelum persoalan ini dibawa ke ranah hukum, kalau bisa selesai di balai mediasi, maka itu kami selesaikan di situ. Dan beberapa kasus yang disampaikan oleh masyarakat, itu alhamdulillah bisa diselesaikan di balai mediasi, Pak, sehingga tidak sampai kepada ranah hukum. Kemudian mengenai konvergensi stunting, Bu Ida, kami di desa sejak adanya perpres mengenai penanggulangan stunting, itu kita sudah mulai menyiapkan basis data. Nah, tentu di Bangka Belitung juga ada data BBRKM yang dari Kementerian Kesehatan, ada 20 determinasi stunting, yang itu kami identifikasi by name, by address untuk seluruh desa. Jadi intervensi mana yang bisa dilakukan oleh desa, kabupaten, kemudian puskesmas, itu terbagi habis. Kita mungkin maklum dengan 20 determinasi itu ada pendekatan spesifik dan pendekatan sensitif. Yang pendekatan spesifik itu adalah murni ranahnya teman-teman kesehatan, puskesmas, dan seterusnya, itu kami serahkan. Kemudian yang pendekatan sensitif itu bisa kami bagi habis. Misalnya saja terkait dengan akses air minum. Sekarang desa sesuai dengan kapasitasnya, baik itu anggaran, itu bisa melakukan itu. Kita sudah lakukan identifikasi untuk 239 desa dan 15 kelurahan. Titik-titik mana yang memiliki kelemahan dari pendekatan sensitif dan spesifik tadi. Misalnya saja, ada satu desa A yang teridentifikasi 100 rumah tangga tidak terakses air bersih. Maka intervensi kita adalah ke situ. Nah, desa mampu melakukan apa, pemerintah daerah mampu melakukan apa, itu kami bagi habis. Ini sudah masuk tahun kedua, kami melaksanakan bersama-sama. Dan untuk setiap tahun, peraturan bupati atau untuk penggunaan dana desa, kami sudah mencantumkan beberapa aspek yang menjadi konsen pemerintah daerah. Misalnya saja terkait dengan stunting tadi, kemudian terkait dengan sanitasi berbasis masyarakat, kemudian terkait dengan perbaikan rumah tidak layak huni. Itu kami cantumkan dalam Perbub. Masing-masing desa harus melakukan apa, sehingga sinergi yang kami jalin, karena memang setelah undang-undang mengenai dana desa ini digulirkan, sebagian alokasi anggaran itu ada di desa, sehingga sesuai dengan kewenangannya, hal itu kami lakukan bersama-sama. Sebagai contoh misalnya, Bu Ida, dulu perbaikan rumah tidak layak huni yang bisa menyelesaikan 14 indikator kemiskinan itu semuanya ditanggung oleh APBD. Waktu itu saya ingat, sebelum tahun 2015, alokasi kami itu 30 miliar. Nah, setelah ada APBDes, baik itu ADD maupun DD, maka kebijakan itu kami share ke desa dengan peraturan bupati, bahwa desa harus menganggarkan setiap desa itu perbaikan rumah tidak layak huni sebesar 15 rumah. Dengan satu rumah nilainya 10 sampai 15 juta. Dan itu ternyata setelah kami akumulasi jumlahnya jauh lebih besar daripada yang pernah kami anggarkan dulu sebelum tahun 2015. Nah, inilah salah satu sinergi bersama-sama yang kami lakukan, dan itu masih berlangsung sampai dengan hari ini. Saya kira itu mungkin Bu Sri yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ya, baik, terima kasih Pak Dewanto. Selanjutnya barangkali ada yang perlu didiskusikan lagi. Mangga silakan.
Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu sampai jam 10.15. Pak, ya silakan Pak Selamat Budi Wibowo dan yang lain, Ibu Gama, Malaba, ya lanjut. Ya, 2 lagi ya. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih Bu. Mohon maaf barusan izin sebentar, ada dipanggil dulu sebentar. Begini Pak Dewanto yang saya hormati, saya ingin menanyakan lonjakannya Lombok Timur itu sangat cepat Pak dibanding waktu dulu saya masih di Lombok Timur Pak ya. Saya ingin tahu tentang struktur anggaran di Lombok Timur Pak, kaitan dengan belanja langsung dan tidak langsungnya Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Sri, Pak Dewanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu Gamar. Silakan Ibu Gamar, Malabar. Silakan Bu, Ibu Gamar. Oh, iya, terima kasih Ibu Bu Dani, ya. Pak Dewanto. Ya, saya sedikit aja saya ingin bertanya. Saya lihat di sini ada desa mandiri, kemudian ada desa wisata yang rata-rata mereka mungkin sudah punya penghasilan lumayan baik. Bagaimana hubungannya dengan program penanganan fakir miskin yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial seperti PKH, BPNT? Apakah mereka sudah punya motivasi dengan pendapatan yang lumayan ini, mereka sudah langsung bisa menggraduasi dirinya secara mandiri? Ataukah masih tetap bergantung kepada Kementerian Sosial? Karena terus terang Pak, kalau memang di sana bisa, tentunya kami juga bisa mengadopsi Pak. Karena di sini sangat sulit sekali meminta atau memotivasi para KPM ini untuk graduasi mandiri. Karena kita dikejar Pak sama orang. Demikian mungkin itu dari saya Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Ujang atau Pak Anas barangkali ada tambahan? Silakan Pak Ujang. Mangga silakan Pak Ujang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sri dan selamat juga kepada Pak Dewanto yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di Klatim 4. Saya Sekretaris DPRD Kabupaten Subang nih, sebetulnya ingin bertanya terkait dengan rencana pengembangan induk pariwisata di Lombok Timur ini. Kelihatannya aplikasinya sudah begitu bagus ya. Saya akan bertanya kaitan dengan peran DPRD ya, peran DPRD dalam hal mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu seperti apa, sehingga nanti di Kabupaten Subang pun karena kita juga sedang bergerak mengembangkan desa pariwisata ya, tidak menutup kemungkinan kita bersama tim DPRD kalau kita COVID-nya sudah berlalu ya, sudah normal kembali, ingin melakukan kunjungan kerja ke Lombok Timur. Begitu saja Pak Kepala Bapeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Anas. Ya, siap Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Kalau saya mendengar apa yang tadi disampaikan, saya menangkap ada beberapa hal, termasuk di dalamnya satu mungkin kemampuan Lombok Timur ini kan kita tahu bagian dari pernah mengalami gempa yang luar biasa sih, upaya-upaya recovery kehidupan masyarakat begitu sudah luar biasa. Putus ya, Pak Anas. Dilaksanakan dan ini menjadi pengalaman baik pencarian masyarakat dan halo.
Halo, lanjut Pak Anas tadi agak sedikit ini. Ya, Halo, ya, jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana upaya Pemda Lombok Timur dalam merecovery khususnya menyangkut dengan ekonomi masyarakat pasca kemarin gempa. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas penjelasannya, Bu. Pak, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Anas. Selanjutnya Pak Dadang, mangga Pak Dadang. Pak Dadang Darmawan, mangga. Terima kasih Bu Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dewanto, terima kasih atas paparannya. Saya pikir yang menjadi sorotan kami sebetulnya keberanian dari teman-teman di Lombok Timur ketika mengalokasikan dana desa dan DD, terutama DD ADD ya dari kabupaten, sehingga bisa kelihatan banyaknya dari 19 ke 20. Nah barangkali ini pasti tidak terlepas dari komitmen pimpinan di daerah, sehingga bisa memberikan alokasi yang cukup besar. Hanya barangkali internal auditnya barangkali dan memberikan suatu pendidikan pengelolaan dana desa yang baik sehingga tidak terjadi seperti di beberapa daerah kepala desanya jadi kesakitan gitu Pak Dewanto. Makanya sejauh mana teman-teman kabupaten mengedukasi teman-teman di desa yang 239 dengan SDM yang saya pikir juga sama lah, bermacam-macam, dari sarjana, SMA, SMP, bahkan mungkin dari SD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dadang. Selanjutnya Pak Reko Haryanto. Ada Pak Reko? Halo, Pak Reko. Pak Reko, tadi ada. Halo Pak Reko. Ya baik, mungkin terakhir. Silakan Pak Dewanto untuk menjawab 3 pertanyaan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Slamet Budi Bowo. Mengenai struktur anggaran, kalau kita lihat porsinya, tadi sudah saya sempat singgung Pak Budi, kita belum bisa belanja langsung melampaui belanja tidak langsung. Tetapi porsi itu makin tahun untuk belanja langsung khususnya, itu makin beranjak naik walaupun sedikit demi sedikit. Terakhir di APBD 2020, kami punya porsi 56% itu belanja tidak langsung, kemudian 44% itu belanja langsung. Tentu kami ingin sampaikan latar belakang kenapa komponen belanja langsung yang diharapkan oleh pemerintah pusat itu harus melampaui belanja tidak langsungnya atau belanja publiknya itu harus lebih besar. Kami belum bisa melakukan itu. Pertama, karena belanja tidak langsung kami itu terkait dengan belanja pegawai, yang tentu ini mungkin juga dialami oleh kawan-kawan yang lain. Jadi jumlah aparatur sipil negara dan guru di Lombok Timur itu hampir 13.000, Pak Budi. Dan itu hak mereka juga pasti harus kita penuhi setiap tahun, sehingga itulah yang membuat APBD kita di komponen belanja tidak langsung khususnya gaji ini masih sangat besar. Kemudian yang kedua, ketergantungan kami terhadap transfer pusat ini sangat tinggi. Adik kami hanya sekitar 13% porsinya dibandingkan dengan dana transfer yang kemudian 87%. Nah, PAD kami karena memang masih sekitar 233 miliar. Nah, ini porsi yang mungkin masih sangat kecil dibandingkan dengan kabupaten kota lain. Tetapi kami berusaha untuk menjaga efisiensi belanja tidak langsung ini sehingga kontribusi terhadap belanja publik itu semakin tahun semakin besar.
Nah, kemudian mengenai pertanyaan Pak Gamar tadi, seperti Pak. apa, kemudian Ibu Gamar. Ibu Gamar terkait dengan graduasi. Nah, ini baru kami alami kemarin, Bu. Jadi ada kurang lebih 2.300 masyarakat yang secara mandiri melakukan graduasi, keluar dari daftar penerima program Keluarga Harapan. Nah, itu pendekatan dari teman-teman di Dinas Sosial, kemudian juga ada data revalidasi yang kemudian mengevaluasi kembali bagi penerima program Keluarga Harapan. Tetapi ada satu memang tindakan yang dilakukan oleh kami di Lombok Timur yang sebenarnya ini kemarin kami mendapat teguran terus terang saja dari Kementerian Sosial. Tapi ini dampaknya cukup baik, Bu. Jadi kami melakukan labeling kepada masyarakat kita penerima program Keluarga Harapan yang sebenarnya dia tidak layak menerima karena memang kondisi keluarganya, kemudian kondisi ekonominya itu sangat baik. Kami coba labeling di rumahnya sebagai penerima program perlindungan sosial mengenai penanggulangan kemiskinan. Nah, itu cukup memberikan efek yang bagus. Tetapi kami mendapat teguran dari Kementerian Sosial itu tidak boleh dilakukan sehingga kami hentikan. Nah, tapi bagi kami itu lumayan, ada 2.300 yang kemudian mengeluarkan dirinya secara sadar untuk tidak lagi menerima program-program perlindungan sosial karena memang kurang pantas lah kira-kira kalau dikaitkan dengan kriteria. Kemudian mengenai Pak Sekda tadi Pak, mengenai belanja pemerintah daerah, kabupaten di dalam upaya kita dorong desa. Jadi sejak pertama kali undang-undang desa ini diimplementasikan, kami sudah taat Pak dengan 10% dari Daud dikurangi DAK itu kami sudah langsung penuhi sebagai konsekuensi dari amanat undang-undang mengenai desa itu. Nah, cuma memang kami titip di dalam pengalokasian dana desa itu terhadap program-program pemerintah daerah yang secara kewenangan itu dimungkinkan untuk bisa dilakukan melalui APBDes, itu yang kami share, Pak. Ada beberapa hal. Misalnya saja tadi sudah sampaikan terkait dengan perbaikan rumah tidak layak huni, itu kami share kepada desa. Kemudian secara bertahap dari tahun ke tahun, kontennya itu bertambah, Pak Sekda. Tetapi memang mungkin terjadi di mana-mana juga, resistensi kepala desa dan struktur di desa ini cukup banyak juga yang mengatakan bahwa sekarang desa ini menjadi objek apa-apa yang dulu dianggarkan oleh APBD kabupaten, sekarang sudah dialihkan ke desa. Nah, itu kami coba pelan-pelan memberikan pengertian bahwa antara program desa, kemudian program kabupaten itu adalah inline. Jadi tidak ada kategori itu program kabupaten dan program desa. Selama desa dan pemerintah daerah kabupaten melalui APBD-nya itu bisa bersinergi, kenapa tidak gitu. Itulah yang kami pelan-pelan melalui forum kepala desa, kemudian melalui camat, itu kami sampaikan secara terus-menerus. Kemudian Pak Anas mengenai recovery gempa, nah ini ujian luar biasa bagi kami di Nusa Tenggara Barat pada umumnya, 2018 sampai dengan awal 2019, itu kami didera oleh gempa bumi yang cukup dahsyat yang selama ini tidak pernah terbayangkan kepada kami. Bagaimana mungkin masyarakat kami mengalami shock yang begitu besar, itu hampir satu tahun, Mbak. Gempa itu dari mulai awal itu bulan Agustus 2018, itu sampai Agustus 2019 itu kami masih mengalaminya, walaupun dengan goncangan-goncangan yang tidak sebesar pada bulan September 2018. Nah, recovery ini memang sangat sulit kami lakukan. Pertama, terkait dengan keterbatasan APBD, meskipun di dalam rehab rekon itu kami juga disupport oleh penganggaran APBN, tetapi kami mengambil porsi-porsi yang kira-kira anggaran pemerintah itu mampu untuk membangkitkan masyarakat kembali, untuk memulai aktivitasnya kembali, sehingga pertumbuhan atau aktivitas perekonomian di daerah itu tetap berjalan. Di samping juga tahapan-tahapan rehab rekon itu terus kami lakukan. Dan buktinya
dari kondisi pertumbuhan kami 3,25% di periode sebelum gempa, itu pasca gempa kami sudah bisa menaikkan hanya 1,2% pertumbuhan ekonomi. Tetapi itu indikasi bahwa masyarakat kami secara pelan-pelan sudah mulai membaik untuk bisa kembali seperti dulu lagi, karena memang fenomena-fenomena gempa yang dialami ini sangat luar biasa, Pak. Masyarakat kami itu tidak mau kembali ke rumah selama kurang lebih hampir 1 tahun. Jadi mereka hidup di tenda-tenda darurat yang ada di luar rumahnya, sekalipun rumahnya itu tidak rusak berat. Nah, inilah yang membuat kami berat. Ada satu gerakan yang disampaikan oleh Bapak Bupati, gerakan kembali ke rumah, tinggalkan tenda. Karena kalau kita masih di tenda itu implikasinya sangat banyak, terutama aspek kesehatan, kemudian aspek sosial lainnya, Pak. Karena memang itu juga yang kami hindari sedapat mungkin. Akhirnya berangsur-angsur kami berikan insentif. Siapa yang mau kembali ke rumah, yang rumahnya rusak ringan, kami berikan nilai 1 juta untuk memperbaiki rumahnya, supaya dia tidak melihat tertakan-retakan di rumahnya, sehingga secara psikologis mereka mau untuk kembali ke rumah. Dan itu cukup besar di luar dana rehab rekon yang kami terima dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan atas respon dari Bapak dan Ibu sekalian. Ya, baik, terima kasih. Ada yang terlewat barangkali? Ada yang masih mau menambahkan? Silakan Pak Alusius dan Pak Taufik Gumelar. Silakan Pak Alusius dulu. Mohon izin Bu Sri, saya menambah kepada Pak Dewanta. Ada beberapa yang ingin saya dapatkan penjelasan. Tadi terkait lapangan usaha pertanian, kehutanan dan peternakan pada tahun 2019 itu tercatat 1,17%. Nah, memang di dalam tabel masih sedikit dominan. Nah, mungkin saya ingin penjelasan dari Bapak atau ingin tahu di antara 3 itu mana yang lebih dominan, lalu di bagian dominannya itu apa unsur-unsurnya, apakah di pertanian atau di kehutanan. Kalau misalnya di pertanian unsur-unsur apakah tanaman padi, apakah termasuk perkebunan atau yang lain-lain. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Ya. Saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Pak Lusius. Selanjutnya Pak Taufik. Terima kasih Bu. Luar biasa memang penjelasan Pak Darwanto ini. Semuanya sangat terinci, sangat jelas dari berbagai aspek. Cuman tadi kaitan dengan struktur anggaran di Lombok Timur ini, tadi yang belanja tidak langsungnya lebih besar daripada belanja langsung. Karena kondisi seperti ini, Pak, belanja langsungnya yang sangat terbatas. Dalam pengalokasian anggaran ini, apakah Bapak sudah menentukan skala prioritas berdasarkan tema-tema dari pembangunan tadi, Pak? Misalkan untuk desa wisata menjadi kategori prioritas yang pertama, jadi proporsi anggarannya lebih besar di daerah sektor pariwisata, dan begitu juga selanjutnya gitu. Apakah sudah memproporsikan sesuai dengan tema unggulan di Kabupaten Bapak atau bagaimana gitu? Itu saja Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Taufik. Silakan Pak Dewanto. Baik, terima kasih. Pertama terkait Pak Alusius, tadi memang kontributor terbesar dari share PDRB itu di pertanian, Pak. Nah, secara lebih khusus di pertanian ini ada 2 subsektor, Pak. Kalau kita bicara nomenklatur lama subsektor, jadi tanaman pangan, Pak, itu prioritas. Kemudian yang kedua perkebunan, karena tanaman pangan kami khususnya padi dan palawija ini produksi dan produktivitas cukup tinggi, dan rata-rata di setiap
tahun itu kalkulasi kami per kapita itu punya overproduct untuk padi itu 67 kilo, Pak, per kapita kelebihannya. Sehingga kami punya kelebihan komoditas tanaman pangan khusus padi ini cukup lumayan besar. Selain untuk cadangan pangan, kami juga distribusikan untuk perdagangan antar daerah. Kemudian juga perkebunan, walaupun tadi saya sampaikan tembakau ini sudah mulai berkurang, tetapi karena memang binaan dari pabrik-pabrik besar yang ada di Jawa, misalnya saja PT Jarum, kemudian Gudang Garam, kemudian Bentul, dan seterusnya itu memiliki petani binaan di Lombok Timur, jadi intensitas penanamannya itu masih, Pak, sehingga itu juga masih punya kontribusi besar terkait dengan lapangan usaha pertanian. Jadi dua sub ini yang menjadi tumpuan kami, pertama tanaman pangan, kemudian perkebunan. Kemudian untuk Pak Taufik, mengenai struktur anggaran, Pak, memang kalau kita distribusi makro antara belanja tidak langsung yang 56% dan belanja langsung yang 44%, sebenarnya di komponen belanja tidak langsung pun, kalau kita bicara belanja ke publik, itu juga ada di sana. Karena kan misalnya bantuan-bantuan sosial, itu juga sebenarnya adalah belanja publik, tetapi menurut ketentuan nomenklatur penganggarannya harus masuk dalam komponen belanja tidak langsung, maka itu juga kami masukkan di dalam komponen belanja tidak langsung, meskipun secara substansi distribusi anggarannya itu tetap kepada belanja publik. Nah, untuk skala prioritas, Pak, memang di dalam RPJMD kami 2018-2023, itu setiap tahun punya tema, Pak. Nah, tema itu kemudian kita breakdown menjadi sasaran-sasaran strategis yang memang harus punya alokasi anggaran yang tercermin dari besarannya. Misalnya saja di tahun pertama itu kami konsen kepada penyediaan infrastruktur, Pak. Tetapi memang kalau kalkulasi infrastruktur kami yang butuh diperbaiki itu sangat besar, maka kami menggunakan opsi penganggaran tahun jamak, Pak. Jadi sekaligus kami lelang, tetapi kegiatan ini selesai melebihi 1 tahun anggaran, kemudian pembayarannya kami lakukan 3 tahun. Karena memang keterbatasan anggaran kami, sehingga ini menghemat anggaran tahunannya. Kami bisa sedikit berpikir untuk bisa menyelesaikan tanggungan ini selama 3 tahun. Kemudian terhadap prioritas yang kedua, di tahun kedua, kami konsen kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia. 2 sektor utama, Pak, pendidikan, kemudian dan kesehatan. Itu tahun 2019 kemarin. Kemudian tahun 2020 ini kami konsen kepada peningkatan perekonomian daerah. Nah, itu sektor-sektor apa saja, di OPD-OPD mana saja, jenis programnya apa, kegiatannya apa, itu kami seleksi betul yang punya kontribusi terhadap tema tahunan itu. Sehingga itu bisa kita baca apakah benar bahwa untuk tema tahun ini program yang diusulkan oleh OPD ini memberikan kontribusi terhadap tema tahunan yang memang sudah kami tetapkan di dalam peraturan daerah mengenai RPJMD 2018-2023. Kira-kira gambaran makronya seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Dewanto. Barangkali ya. Saya Silakan. sedikit saja ke Pak Dewanto sedikit. Mangga, silakan. Pak Bupatinya dari rekan-rekan kita ASN dulunya atau dari Parpol, Pak? Terima kasih. Iya, baik Pak. Jadi kami ini agak unik, Pak. Jadi Pak Bupati yang sekarang itu adalah pensiunan TNI, Pak. Iya. Nah, beliau pernah menjabat periode yang lalu, bukan yang kemarin, tapi sebelumnya. Jadi dulu pada periode 2008-2013 beliau menjabat, kemudian beliau kalah di pilkada, kemudian sekarang ikut lagi, kemudian menjabat lagi Pak di periode 2018-2023. Jadi pengalaman tahun lalu, kemudian dilanjutkan sekarang dengan program-program yang beliau sampaikan kepada kami. Saya kira itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Dewanto. Selamat berjuang. Ya, baik. Ada lagi? Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya. Kalau tidak ada, barangkali kita akhiri sesi ini.
ya. Ya sebenarnya ini berakhir 10.15 sesuai dengan jadwal. Tapi Bapak dan Ibu nanti kita juga mendapat bahan tayangnya ya Pak Dewanto untuk di-share kepada para peserta, dan kemudian juga Bapak dan Ibu ini dari awal sampai akhir ini direkam. Nanti juga kami share juga di grup. Baik, terima kasih Pak Dewanto yang begitu luar biasa. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita akhiri. Terima kasih. Gitu aja Bu Dani, udah? Sudah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi sudah ditutup oleh Pak Dewanto. Enggak, silakan. Ya. Kita bersua dulu sama kita Bu Dani. Oh ya, kumaha. Ya, ini kita di snack dulu ya. Ini sudah berakhir 10.15, sekarang ada 15 menit lagi. Yang penting nanti kita lanjut lagi dengan live chat ya, untuk diskusi, nanti untuk kita membuat lesson learn kelompok, kemudian ada policy brief dan lesson learn individual yang berupa adopsi dan adaptasi. Nanti kita diskusikan. Mau istirahat nggak Pak? Oke, ya. Terima kasih Bu ya. Ya, oke. Sampai nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mak. Jam berapa nanti live chat? Bu? Masuk. Sampai jam berapa, Bu? Nanti live chat jam berapa dilanjut? Bu India.